Kita kan butuh orang-orang yang competent, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mau masuk ke pejabat bukan sekedar just a matter of patronage gitu kan. Right. Mereka bikin yang namanya blind trust. Blind trust Ya, sebagai digital native ya, generasi ini, dan ancaman dan juga insentif. Ya kan? Carrot and stick lah pasti ada. Six and carrots persis. Jadi Di satu sisi mereka bilang apa ini tanda kutip necessary evil. Right. Dan bahkan ada yang mengiyakan nyawa manusia sebagai collateral damage untuk memperkuat idenya. Harga yang harus dibayar. Jadi ada istilah beberapa tahun ini yaitu polycrisis. Krisis iklim, krisis teknologi, krisis geopolitik, krisis kepercayaan publik, ya kan? Di video kali ini kita akan membedah istilah-istilah bahasa Inggris yang digunakan oleh Tom Lembong dan Raymond Chin dalam podcast Deep Talk-nya Raymond Chin di podcast tersebut. Oke, kita mulai. Back when Amerika lagi hegemoninya di tahun 2000 something, mereka super power banget, sekarang akhirnya ditantang sama China, dan ini kayak kita di tengah-tengah power struggle-nya mereka gitu kan. Betul. I think anything to do with economy, politics di dunia itu ada hubungannya dengan power struggle. Sangat. Everyone wants more power gitu. Power struggle padanannya yaitu perebutan kekuasaan. Contoh bahasa Inggrisnya adalah there was a power struggle within the company's board. Terjemahannya, terjadi perebutan kekuasaan di dalam dewan perusahaan. Tapi kalau dari matanya Pak Tom Lembong, Indonesia compared to other emerging countries gitu misalnya, how would you, sekarang tuh ratingnya di mana sih gitu? Yang lain kan juga emang nggak doing well, it's a downturn di semua negara gitu misalnya. Indonesia specifically, how would you rate it gitu loh? Downturn padanannya adalah kemerosotan. Definisinya adalah kondisi menurunnya ekonomi, bisnis, atau situasi tertentu. Contoh, the global downturn affected small businesses the most. Kemerosotan global paling berdampak pada usaha kecil. Kita kan butuh orang-orang yang competent, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mau masuk ke pejabat bukan sekedar just a matter of patronage gitu kan. Right. Matter of patronage, masalah patronase, yaitu situasi ketika keputusan didasarkan pada pelindungan, dukungan politik, atau imbalan, bukan prestasi. Contohnya yang selama ini terjadi di politik Indonesia. Siapa yang maju ke parlemen bukan didasarkan prestasi, tetapi voting atau imbalan bagi sponsor. Contoh kalimatnya adalah, his appointment was more a matter of patronage than merit. Pengangkatannya lebih karena masalah patronase daripada prestasi. Berarti apa politik sepeti itu? Sepeti itu, atau seremeh itu, yaitu menggambarkan sesuatu yang kecil atau tidak penting, tetapi dibesar-besarkan. Contoh kalimatnya adalah, are you really upset over something so petty? Apakah kamu benar-benar marah untuk hal seremeh itu? Kalau case-nya Pak Tom tuh kayak di awal bingung, Simple. tapi cepat banget. Habis itu langsung kayak, Ngerti. kok aneh gitu, kok janggal gitu. Ini kan mungkin masih early stages Simple, ya. Terus Early stages, padanannya adalah tahap awal. Contoh kalimatnya, the project is still in its early stages. Proyek ini masih dalam tahap awal. Mereka bikin yang namanya blind trust. blind trust. Ya, jadi semacam entitas, semua asetnya dimasukin ke situ, ya dikelola oleh pihak ketiga, dan kita cuma dapat laporan keuangannya, oke? Blind trust, padanannya adalah kepercayaan buta. Definisinya adalah percaya penuh tanpa memeriksa atau mempertanyakan. Contoh kalimat bahasa Inggrisnya, he had blind trust in his business partner. Dia punya kepercayaan buta pada rekan bisnisnya. Let's say seberapa jahat politik kita. Sekarang tuh at its worst dari tahun, ya anggap 98 lah. At its worst, dalam kondisi terburuknya. Contoh kalimat dalam bahasa Inggrisnya adalah, the traffic in the city is at its worst during rush hour. Kemacetan di kota ini dalam kondisi terburuknya adalah saat jam sibuk. Terpaksa melarikan diri ke luar negeri, ya, exile. Exile, padanannya adalah pengasingan. Definisinya adalah pembuangan seseorang dari tempat asalnya, biasanya karena politik. Contoh kalimatnya adalah, the king lived in exile after the revolution. Raja itu hidup dalam pengasingan setelah revolusi. Kalangan muda kita adalah generasi paling cerdas dalam sejarah Republik. Ya, terlepas tingkat pendidikannya. Kenapa? Karena sebagai digital native, ya, generasi ini mengkonsumsi konten global, ya, konten edukatif dari usia muda. Digital native,
Padanannya adalah generasi digital. Definisinya, orang yang sejak kecil akrab dengan teknologi digital. Contohnya, today's students are digital natives who grew up with smartphones. Siswa masa kini adalah generasi digital yang tumbuh dengan smartphone. Ya, zaman sekarang kayak attention economy itu salah satu industri yang kayak akhirnya paling tinggi sekarang. Attention economy atau ekonomi perhatian, yaitu model ekonomi yang berpusat pada perebutan perhatian manusia, terutama di media sosial. Contohnya, social media platforms thrive in the attention economy. Platform media sosial berkembang dalam ekonomi perhatian. Karena banyak sekali kalangan elit, baik politik maupun bisnis, ya, itu benar-benar out of touch. Ya. Out of touch, tidak nyambung atau ketinggalan zaman. Contoh kalimatnya adalah, he seems out of touch with the younger generation. Dia terlihat tidak nyambung dengan generasi muda. Ya, orang selalu, oh kita harusnya semuanya kayak China. Itu is the exception, not the rule. Ya, dan ada pepatah, those are the exceptions that confirm the rule. Ya kan, jadi setiap prinsip itu pasti ada pengecualiannya, pasti ada exceptionnya. Those the exception that confirms the rule. Sebetulnya saya kurang menangkap jelas kata pertama yang diucapkan Pak Tom Lembong ini. Yang saya tangkap adalah the exception that confirms the rule. Dan idiom ini biasanya berbunyi the exception that proves the rule. Idiom ini berarti adanya pengecualian justru menegaskan keberadaan aturan umumnya. Contoh, kalau ada orang bilang, this athlete is already famous at 16. The exception that proves the rule. Maksudnya adalah, kebanyakan atlet baru terkenal setelah lebih tua. Tapi karena ada satu contoh di luar itu, justru aturan umumnya jadi kelihatan. Atau contoh lainnya adalah, kalau sebuah toko menulis papan, open on Sundays, atau buka pada hari Minggu, hal itu justru menunjukkan bahwa aturan biasanya toko tutup pada hari Minggu. Tulisan open adalah pengecualian yang menegaskan aturan umumnya. Dalam podcast ini dijelaskan memang ada sedikit negara otoriter yang berhasil. Tapi negara-negara tersebut merupakan exception atau pengecualian yang justru menguatkan bahwa negara-negara yang maju itu adalah negara-negara demokrasi. Tapi itu kebudayaan yang diubah tanda kutip paksa dengan sistem, dengan kebijakan kan? Dengan Denda dan ancaman dan juga insentif. Ya kan? Carrot and stick lah, pasti ada. Sticks and carrots, persis. Jadi selanjutnya adalah carrot and stick atau pendekatan imbalan dan hukuman, yaitu strategi motivasi dengan kombinasi hadiah dan hukuman. Contoh kalimatnya, the government uses a carrot and stick approach to control inflation. Pemerintah menggunakan pendekatan imbalan dan hukuman untuk mengendalikan inflasi. I think, jadi kayak gini, kita 17+8, terus semua perubahan-perubahan. In my humble opinion, itu tuh... In my humble opinion, menurut pendapat saya, yaitu ungkapan sopan untuk menyampaikan opini pribadi. Contoh kalimatnya, in my humble opinion, this is the best solution. Menurut pendapat saya yang sederhana, ini adalah solusi terbaik. Let's say kita mengubah patron klien, biar itu nggak terjadi, misalnya. Patron client atau patron klien, yaitu hubungan antara pemberi pelindungan, yaitu patron, dan penerima perlindungan, yaitu klien. Frasa ini sering ditemukan dalam konteks politik. Contoh kalimatnya adalah, politics in the region often follows a patron-client model. Politik di daerah itu sering mengikuti pola patron-klien. Akan saya sampaikan, you're doing it right now. You're doing it right now. At this very moment ya, dengan menyuarakan, dengan memproduksi konten-konten yang edukatif. It's this very moment, saat inilah, yaitu penekanan pada momen tertentu yang dianggap penting. Contohnya adalah, it's this very moment that defines your future. Saat inilah yang menentukan masa depanmu. Revolusi atau perubahan drastis itu selalu mulai dari hal-hal kecil. Ya, bukan dari hal-hal besar. Hal besar itu baru kelihatan nanti gitu ya. Tapi dari hal-hal kecil. Ada pepatah, a journey of 1,000 miles starts with a single step. A journey of 1,000 miles starts from a single step. Perjalanan 1,000 mil dimulai dari satu langkah. Ini adalah pepatah bahwa sesuatu yang besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Contoh kalimatnya adalah, remember,
A journey of 1,000 miles starts from a single step. Ingat, perjalanan 1.000 mil dimulai dari satu langkah. Tapi perubahan itu sering datang secara mendadak, Ya. ya, secara non-linear, ya, dan itu yang seringkali kita tidak mengantisipasi. Ya, jadi istilahnya, maaf sekali lagi bahasa Inggris, expect the unexpected. Ya. Ya. Expect the unexpected. Padanannya adalah harapkan yang tak terduga. Ini adalah nasihat untuk selalu siap menghadapi kejutan atau hal yang tak terduga. Contoh kalimatnya adalah, when you travel, always expect the unexpected. Saat bepergian, selalu harapkan yang tak terduga. Sejarah itu selalu jurusnya itu non-linear, ya. Jadi selalu ada inflection point, ya, selalu ada titik-titik, ya, persimpangan yang tiba-tiba semuanya berubah. Inflection point atau titik balik, yaitu momen penting yang mengubah arah perkembangan atau tren. Contoh kalimatnya adalah, the company reached an inflection point after the new product launch. Perusahaan itu mencapai titik balik setelah peluncuran produk baru. Semua perubahan cepat pasti ada friction. Ya. Frictionnya itu pasti luar biasa. Ya. Kayak contoh paling simpelnya, pertama Gojek, Grab masuk ke Indonesia, itu that's huge. Gejolak. Friction padanannya adalah gesekan. Definisinya adalah ketegangan atau konflik kecil akibat perbedaan. Contoh kalimat bahasa Inggrisnya adalah, there was some friction between the two departments. Ada sedikit gesekan antara dua departemen itu. Ya, Di satu sisi mereka bilang, apa ini tanda kutip necessary evil? right. Dan bahkan ada yang mengiyakan Iya. nyawa manusia sebagai collateral damage Iya. untuk memperkuat idenya. Harga yang harus dibayar. Necessary evil atau kejahatan yang perlu. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan atau buruk, tapi dianggap perlu demi tujuan yang lebih besar. Contoh kalimatnya, for many, paying taxes is a necessary evil. Bagi banyak orang, membayar pajak adalah kejahatan yang perlu. Collateral damage. Padanannya adalah kerugian sampingan. Definisinya, dampak negatif yang tidak disengaja dari suatu tindakan. Biasanya dalam konteks militer atau kebijakan. The bombing caused a lot of collateral damage. Pengeboman itu menimbulkan banyak kerugian sampingan. Apa yang harusnya jadi glimmer of hope buat bisa bikin mereka optimis. Soalnya kan beda banget nanti kan. Glimmer of hope, secercah harapan. Harapan kecil meskipun situasinya sulit. Contohnya, there's still a glimmer of hope for peace. Masih ada secercah harapan untuk perdamaian. Ya, I would argue itu lebih bagus bahkan dibanding absolute return ditaruh ke financial instrument dan lain-lain. Kayak itu yang dibutuhin Indonesia sekarang sih. Absolute return, imbal hasil absolut, yaitu pengembalian investasi tanpa membandingkan dengan indeks atau tolok ukur lain. Contoh kalimatnya adalah, the fund delivered an absolute return of 10% last year. Dana itu menghasilkan imbal hasil absolut sebesar 10% tahun lalu. Salah satu studio game terbesar di Indonesia. Terus bilang mereka kayak gini, we're just undercapitalized. Ya. Nggak pernah ada bantuan insentif untuk build the talents, nggak ada bantuan apa gitu kayak. Sama nggak ada tensionnya aja sih. We're just undercapitalized. Maksudnya modal kita kurang. Contoh kalimatnya adalah, we're just undercapitalized, that's why growth is slow. Modal kita kurang, itu sebabnya pertumbuhan lambat. Ada pepatah di pasar modal, mungkin Pak Raymond pernah dengar, ya. Something will only continue for as long as it can. Something will only continue for as long as it can. Maksudnya adalah sesuatu hanya akan bertahan selama ia mampu. Apa yang terjadi sekarang, Persimpangan. 2025, Ya. 2026 ini, akan jadi perubahan yang paling signifikan nggak sejak 20 tahun terakhir, let's say, dibandingin? Apakah ini emang sepivotal itu? Sangat bisa jadi, Pak Raymond. Sepivotal itu, maksudnya sepenting itu. Contohnya, I didn't know his role was so pivotal. Saya tidak tahu perannya sepenting itu. AI, Yeah, it's a big deal. ya, it's a big one, and sementara ini Big one M. Kemungkinan maksudnya the big one in the end. Maksudnya hal besar pada akhirnya. Definisinya adalah ungkapan ini yang sering dipakai untuk menggambarkan peristiwa besar yang ditunggu atau ditakuti. Misalnya, the big earthquake atau klimaks suatu peristiwa. Scientists warn that the big one will eventually hit the region.
Ilmuwan memperingatkan bahwa gempa besar pada akhirnya akan melanda wilayah itu. Jadi ada istilah beberapa tahun ini yaitu polycrisis. Krisis iklim, krisis teknologi, krisis geopolitik, krisis kepercayaan publik, ya kan? Dan yang terakhir adalah polycrisis. Padanannya adalah krisis majemuk. Ini adalah kondisi ketika beberapa krisis terjadi bersamaan dan saling memperparah dampaknya. Contoh kalimatnya adalah, "The world is facing a polycrisis of climate change, economic instability, and conflict." Dunia sedang menghadapi krisis majemuk berupa perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan konflik. Selamat dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai detik ini. Apakah kalian sudah mencatat istilah-istilah tersebut? Kalau belum dan kalian merasa istilah-istilah tersebut penting, kalian bisa putar kembali videonya. Jadi itulah video kali ini. Menurutmu istilah mana yang paling menarik atau baru pertama kali kamu dengar? Tulis di kolom komentar ya.